Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen YIN Palopo. Perkenalkan, nama saya Hamidah SPD, salah satu mahasiswa PPG Kemenak tahun 2025 dengan jurusan Akidah Akhlak. Dengan nomor induk mahasiswa 2402080371 dengan nomor peserta 296000009097. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 10-7 MAN 3 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pembelajaran ini menggunakan modul pembelajaran Problem Based Learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 pukul 07.45 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar semuanya? Baik ya, sehat. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba persiapan alat tulisnya dulu. LKS, pena, buku tulis, sama HP-nya langsung dikeluarkan karena kita nanti menggunakan HP. Coba lihat sampah di bawah, ada nggak? Kalau ada, tolong diambil, mana tahu ketinggalan sama yang tiket. Kita baca doa. Ketua tolong ucapkan. Kita tafakur. Berdoa mulai. Buka An-Nisa ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qinta sabila. Sadaqallahul azim. Absen sebentar, tolong dijawab. Tanggal 8 Abid Afdol, Afika, Amelda. Minggu kemarin atau sebelum lebaran kemarin kita sudah belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Itu termasuk materi Kita akhirnya apa? Akhlak. Ya, materi kita cuma akhlak. Nah, sekarang yang kita bahas juga materi tentang akhlak, tentang perilaku kita sehari-hari atau mungkin perbuatan yang pernah kita lakukan. Nah, Pernah nggak punya perasaan ingin memiliki sesuatu? Pernah. Nah, yang kamu inginkan itu kira-kira itu yang kamu inginkan saja sebatas keinginan atau sebuah kebutuhan? Ada yang kebutuhan, mungkin ada yang keinginan. Nah, materi kita sekarang tentang kontrol diri. Nah, kontrol diri dari apa? Dari nafsu. Nafsu ya. Nah, nafsu ini ada yang harus dikendalikan, ada yang memang harus dipenuhi atau ikuti. Berarti ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, fokus kita pada hari ini tentang nafsu yang harus dikendalikan. Ada dua, ada nafsu syahwat, ada nafsu amarah atau istilahnya ghadab. sebelum kita bahas lebih jauh, perhatikan tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Ada 3. Apa yang pertama?
hakikat dan sifat dasar. Itu artinya penjelasan, baik itu mulai dari pengertian dan lainnya. Harus paham tuh nanti kalau setelah kita selesai pembelajaran. Nah, lalu yang kedua, menganalisis cara menundukkan nafsu syahwat dan godot melalui tazkiyatun nafsi. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Satu, coba ulang lagi. Satu, angka dua gimana? Dua, lagi angka dua, dua, lagi tiga. Angka empat gimana? Empat. Angka lima, coba, coba satu dua tiga, lima. Ulang lagi sampai enggak banyak. Angka tiga, coba tiga. Jangan geleng-geleng gini, mana bisa geleng-geleng gini. Silakan tunjuk. Itu adalah dorongan yang muncul dari batin atau hati, diteruskan ke pikiran, dilakukan oleh anggota tubuh atau fisik atau badan. Itu nafsu. Nah, nafsu ini kalau kita lakukan secara berlebihan, itu yang menjadi permasalahan. Ini ada syahwat, ada godot atau marah. Syahwat itu artinya kemarin apa? Rasa suka, benar. Rasa cinta atau menyukai sesuatu, seseorang, suatu benda secara berlebihan. Itu syahwat. Kalau amarah, marah itu merupakan luapan emosi yang timbul karena ada suatu permasalahan. Kalau marah secara wajar, tidak masalah. Yang masalah adalah yang marah meluap-luap sehingga menimbulkan kebencian dan dendam. Itu yang harus dikendalikan atau dihindari. Sekarang perhatikan video ini. Coba. Video tadi tentang apa? Isinya tadi tentang apa? Cara menunjukkannya gimana caranya? Katanya dari tadi. Kamu kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa? Iya. Kalau nggak bisa? Sekarang baru kita kerja kelompok. Nah, untuk pengaturan kelompok, materinya ada 4. Yang ibu angkat permasalahannya. Yang pertama, pacaran. Itu termasuk bagian dari contoh nafsu terhadap lawan jenis. Contohnya pacaran. Kamu angkat materinya nanti, cara menjelaskannya nanti ibu akan ajari. Terus yang kedua ada korupsi. Terus yang ketiga ada suap atau sogok atau backing kalau bahasa lainnya. Backingan kalau bahasa lainnya. Terus yang keempat baru marah. Nah, ambil saja 1 per orang. Nanti kamu cari temanmu. Bukan nomor lot, ini nomor dalamnya isinya materi. Jadi yang pacaran nanti, yang materi pacaran ketemu sama teman-teman. Coba dibuka. Udah dibuka kan? Lah perhatikan dulu biar kita cara perpindahannya tidak ribet. Yang materi intinya yang ada kata-kata pacaran di sana, nanti ketemu sama teman-teman yang materinya itu juga. Yang korupsi itu juga, yang sogok atau suap atau backing sama juga yang bawa semuanya barangnya, ada buku catatan, pena, LKS sama HP sekalian. Ya, korupsi, suap, pacaran sama marah. Silakan berpindah. Dah, perhatikan tugasnya. Kan
Nanti tugasnya dibagi per kelompoknya, dibagi per anggota. Yang pertama ada yang menjelaskan materi, mulai dari pengertiannya, cara mendudukan sama bahaya. Yang lain nanti bikin tulisan di kertas ini. Yang ditulis di sini pengertian, terus nanti cara mendudukannya, sama bahaya, sama tempel posternya di sini nanti. Nah, ditulis di sini nanti pakai spidol boleh, pakai pena boleh, tidak pun pakai keterangan yang banyak nggak apa-apa. Yang jelas yang menjelaskan aman. Ya kan? Ini hanya sebagai peta konsep untuk membantu yang menjelaskan. Bagi nanti. Terus setelah itu ada lagi nanti yang mengerjakan LKPD. Nanti ibu kasih LKPD-nya. Satu orang yang mengerjakan atau dua orang yang mengerjakan poster. Berarti semuanya harus ya. Nah, kalau posternya nanti kalau misalnya kamu cari dulu, kamu tanya ke ibu benar atau tidaknya, baru ibu konfirmasi. Sekarang ambil dulu. Kita bantu. Kalian butuh, kalau butuh kertas berwarna untuk ditempel di sana, boleh ada nih, minta nih. Kalau ada ambil di sini nanti ya. Oke, warna enggak nih Pak? Ini LKPD. Ambil dulu dah LKPD, nanti ibu jelaskan. Sebentar ya, nanti kita Satu orang di apa namanya? Satu orang kan? Ibu ngajar di sana. Udah ya? Udah, terima kasih Bu. Ini nggak ada lagi. Lagi hiasan sekolah. Nggak ada dong. Iyo pakai hiasan lah. Gambarnya itu kan Coba. pernyataan aja lah bikin pernyataan tentang gambar itu aja. Kan itu kan bukan kamu. Gambar di atas menunjukkan tentang ini. Indah yang mau beli KPD. Setelah tadi diskusi sudah mendapatkan materi, nah sekarang akan presentasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok dengan materi suap. Jadi tolong didengarkan. Siapa yang bertanya nanti silahkan angkat tangan. Silakan.
Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan juga dua teman saya akan menjelaskan materi terkait suap. Jadi suap itu adalah pemberian uang, barang atau bentuk keuntungan lainnya kepada seseorang, terutama kepada penjahat atau pejabat yang berkuasa, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan massa demi keuntungan pribadi atau kelompok. Bahaya dari suap ini ada dua. Yang pertama yaitu bahaya suap. Bahaya suap itu ada dua. Yang pertama dampaknya bagi individu. Dampak bagi individu itu merusak reputasi pribadi. Yang kedua denda dan pidana. Yang ketiga dampak jangka panjangnya. Untuk dampak bagi perusahaan yaitu yang pertamanya hancurnya reputasi. Yang kedua yaitu masalah keuangan, yang ketiga moral bagi karyawannya. Bisa teman-teman lihat di sini poster yang kami buat. Lalu yang ketiga cara menghindari suap. Kita mengambil dari karena suap ini termasuk ke dalam nafsu syahwat dalam hal jabatan. Cara menghindari suap itu ada tiga. Yang pertama tahali, yaitu dengan tegas menolak dari awal. Yang kedua yaitu tahali, yaitu pahami aturan dan etika. Yang terakhir tajali dengan cara istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang bertanya atau ada yang tidak jelas dari pertanyaan kami? Ya, silakan Anda. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Abika dari kelompok yang membahas pacaran. Pertanyaan saya, apa yang membuat orang melakukan suap? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa, apa yang membuat orang melakukan suap? Yang pasti yang pertamanya mereka menginginkan suatu jabatan secara instan. Ya, jadi mereka mengambil jalan instan dengan cara menyuap atau menyogok pihak-pihak tertentu seperti pihak yang berkuasa kayak pejabat, penjahat untuk mendapatkan keuntungan kepada dirinya sendiri. Itu jawaban dari kelompok. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi dan semuanya sudah paham, kami tutup presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok membahas materi suap. Oke, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok korupsi akan menjelaskan tentang korupsi. Yang pertama, mari kita lihat dari pengertian korupsi, yaitunya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak etis atau menghalalkan segala cara. Yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pacaran. Yang pertama, pengertiannya. Apa sih itu pacaran? Pacaran itu adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang belum ada ikatan resminya, seperti saling memberikan perhatian, jalan-jalan bareng, lalu sampai chatan yang mesra-mesraan hingga lupa waktu. Kalau misalnya suap atau sogok, cara takhalinya, cara mengosongkan dirinya dengan cara dilebihkan apa adanya. Kalau contoh yang marah, gimana cara menundukkan marah dengan tidak marah-marah jika ada sesuatu permasalahan walaupun masalahnya berat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, terutama yang dua tadi, ada syahwat dan amarah. Nah, scan barcode ini. Scan. Setelah kita asesmen tadi melalui
aplikasi Quizizz. Berarti yang pertama tadi yang paling tinggi nilainya adalah Naira. Tepuk tangan buat Naira. Yang kedua ada si Nazla. Tepuk tangan buat Nazla. Yang ketiga ada si Fahri. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Untuk pertemuan selanjutnya, silakan baca materi tentang radikalisme dan Islam wasatiyah di rumah dibaca. Baru minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.